umumnya kita itu yang kita baca itu hanya di bibir saja, pikiran kita di mana-mana. Opo maneh kalau kita punya rencana, Pak. Itu rencana itu paling pas, paling sip. Itu rencana disusun dalam sholat. Sholat itu engkau mari ngono iki. Itu udah sholat itu, Pak. Ya, Pak mau juga gitu lah. Ya, jadi nanti kalau ketemu direktur, nanti saya begini, itu saya begini. Itu kalau dalam sholat cocok itu, pas itu, ya, dan berhasil. Apa mana delay sesuatu, gak ketemu, delay di sholat ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu sholat, fal yusolli, maka hendaklah sholata muaddi'in, yaitu sholatnya orang yang terakhir sholata untuk sholat. Malla yadunu annahu yarji'u ilaiha abadan, dan ia menduga bahwa tidak pernah sholat lagi selama-lamanya. Rawahu Ad-Darimi an Ummi Salamah. Ya, jadi kalau kita sholat hendaknya berpikiran bahwa sholat saya ini adalah sholat terakhir dan tidak akan kembali sholat lagi selama-lamanya. Kenapa? Supaya kita bisa khusyuk. Contoh begini, Pak. Ya, kalau kita bertemu dengan keluarga, ya, lama nggak ketemu, terus ketemu 1 minggu. Nah, keluarga mau pulang. Ini loh, saat mau berpisah ini loh, sedihnya minta ampun. Anda akan ketemu lagi. Demikian juga kalau sholat. Kalau orang ini sholat bisa mengatakan besok saya sudah tidak bisa sholat lagi. Bahkan nanti besok itu saya akan disolati. Insya Allah sholat kita akan lebih khusyuk. Nah, karena kita itu pemikiran kita sholat itu sudah menjadi kebiasaan, rutinitas, maka tidak ada asar, tidak ada bekas sama sekali. Wis pokoknya sholat, ya engko sholat maneh, ya engko sholat maneh, ya engko sholat maneh, begitu. Ya, nah ini kita. Kalau kita upayakan besok saya tidak mungkin ada kemungkinan saya tidak bisa sholat, maka sholat yang terakhir inilah harus bagus. Nah ini diharapkan oleh Rasulullah SAW begitu. Nah karena kita itu ngapun dan kadang-kadang sholat ngapun, apalagi kalau sholat sendirian, aku mau wis moco Fatihah ta durung ya. Nah gitu, Pak. Ya, sampai Fatihah itu aja lupa. Ya, tadi aja yang Abayus ngimami itu kadang-kadang kita lupa suratnya apa ku mau. Selali, Pak Yan, Pak. Ya, karena apa? Kadang-kadang pas saat imam baca surat, pikiran kita di luar, tidak di sini. Ya, mau surat apa? Ya, karena nggak memperhatikan. Ya, nah, sering saya sampaikan kalau ingin khusyuk untuk orang awam, paling tidak kita itu sadar apa yang kita baca, sadar, bukan faham. Ya, saya membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sadar membaca itu, pikiran ke situ. Artinya, gak ngerti. Lah kadang-kadang kita baca, pikirannya nggak di situ, itu nggak khusyuk, Pak. Nah, kalau sudah baca, mulutnya, pikirannya masuk, nanti tinggal geret hatinya dibawa masuk juga. Itu khusyuk sungguhan. Nah, sementara kita khusyuk kita ucapan sama pikiran. Ya, bagi orang awam itu sudah bagus. Dan karena apa? Sering kita mengucapkan tapi pikiran kita tidak di situ. Jadi namanya baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, kita baca Fatihah ya. Itu pikiran kita di Fatihah itu, enggak usah mikir artinya, enggak usah mikir maksudnya. Karena kita belum ada kemampuan.
itu aja sudah pikiran kita tidak kemana-mana. Umumnya kita itu yang kita baca itu hanya di Bible saja, pikiran kita di mana-mana. Opo maneh kalau kita punya rencana, Pak. Itu rencana itu paling pas, paling sip. Itu rencana disusun dalam sholat. Sholat itu engkau mari ngono iki. Itu udah sholat itu, Pak. Ya, Pak mau juga gitu lah. Ya, jadi nanti kalau ketemu direktur, nanti saya begini, itu saya begini. Itu kalau dalam sholat cocok itu, pas itu. Ya, dan berhasil. Apa mana delay sesuatu, gak ketemu, delay di sholat ketemu nanti. Ya, ini kita. Ya, sebaiknya kita lepas semuanya. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mamati hidupku, mahyaya matiku, hidupku, semuanya untuk Allah. Sudah dilepas semuanya. Itu idealnya. Nah, itu perlu belajar. Ustadz kalau gitu gak sholat dhisik wong aku gak iso khusyuk. Nah, iki repot iki. Aku gak usah sedekah wong aku gak iso ikhlas. Repot iki. Iki ngambek jenenge. Gak iso khusyuk tetap sholat. Gak iso ikhlas tetap sedekah. Jadi sholat itu tidak menunggu khusyuk, Pak. Karena sholat itu kewajiban. Khusyuk itu tidak membatalkan sholat. Sampai gak khusyuk pokoknya syarat ukunya terpenuhi, sah. Namanya sah itu tidak ngulangi, tapi gak oleh pahala. Ya, jadi ini masalah sholat. Ada pertanyaan kurang 2-3 menit. Ini pas nanti gak iso mangan nanti. Jadi ini kalau kita belajar. Terus kedua, kalau mau sholat itu kita konsentrasi, ya. Jadi kita lepas sedikit, kita menghadap Allah, kita konsentrasi kepada Allah. Terus upayakan suasananya ini mendukung. Ono masjid, ono tempat sholat itu sumuk nemen. Ini juga mengurangi kekhusyuan. Ono masjid itu nyamuk wake nemen. Nah, kalau nyamuk wake terus tidak bisa dihilangkan. Kalau mau ke masjid dikasih obat pembasmi nyamuk, umpamanya autan atau apa. Ya, seperti kalau kita puasa-puasa malam-malam itu loh, Pak. Itu kan di sini banyak nyamuknya. Nah, itu kita kasih autan, nyamuknya ngeung-ngeung, kita sudah bisa konsentrasi dengan baik, ya. Terus tempatnya bersih. Ini juga mendukung kepada suasana khusyuk. Tempatnya kotor gitu repot, Pak. Ya, apa mana nduk ono tikus, ono kalau jengking, ono wah itu malah repot ini, ya. Jadi ini juga membantu kekhusyuan, ya. Terus sajadahnya juga baunya wangi. Oh, sajadah bau asin ya, juga pas sujud itu juga pikirannya, ampun ya. Nah, gitu. Ya, ini harapan kita, ya. Sudah tinggal 1-2 menit. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya Allah kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberi keturunan yang soleh solehah. Ya Allah kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.